Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tugas praktikum sosiologi pertanian. Pada video ini kami akan mengidentifikasi proses sosial yang terjadi dalam komunitas. Adapun komunitas yang kami pilih adalah komunitas GPAN. Sebelum kami melakukan wawancara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riris Angelina Hutapea. Saya Brilian Octaviana Syaratu. Saya Asna Nurul Mufidah. Saya Febiana Ratnasari. Saya Zainatul Aziza. Saya Zahra Amalia Aziza. Saya Damar Jati Nur Ahmad. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Baik, hanya sekian perkenalan singkat dari kami dan kami akan memulai proses wawancara. Silakan menonton. Adapun narasumber yang akan kami wawancarai adalah ketua dari komunitas GPAN. Oke. Perkenalkan, nama saya Diawati Sinor Indah. Di sini saya adalah ketua GPAN Regional Kediri. Alamat saya adalah di Desa Pelosok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan kebetulan saya mengikuti GPAN Kediri selama 2 periode ini. Jadi saya ikut GPAN mulai dari tahun 2018. Oke, baik, kami akan memulai beberapa pertanyaan untuk wawancara. Baik kakak, perkenalkan nama saya Brilian Octaviana Syaratu. Saya di sini ingin bertanya, kakak sekarang ikut komunitas apa ya? Saya sekarang aktif di komunitas Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri, yang itu bertepatan di Kota Kediri. Ya, kalau boleh tahu itu kapan dibentuknya kak? GPAN Kediri, disingkatnya GPAN Kediri ya, itu mulai dibentuk pada tahun 2017, tapi bisa diresmikan ke dalam suatu komunitas atau organisasi itu pada tahun 2022, dan itu di bawah naungan Yayasan Askara Insan Nusantara. Jadi sebelumnya itu masih berdiri sendiri, seperti itu. Kak, untuk tujuan dari komunitas tersebut itu apa ya Kak? Ya pastinya kalau dalam ada arti gerakan perpustakaan, nah itu kita pengen membantu kepada khususnya anak-anak di pelosok, khususnya bukan hanya di Kota Kediri saja, tapi juga di Kabupaten Kediri yang kekurangan literasi atau kekurangan stok buku. Nah itu kita pengen meningkatkan skill baca mereka. Namun tidak hanya membaca saja, mereka harus bisa dalam menulis. Nah, seperti itu. Jadi kita fokuskan ke buku dulu, bagaimana mereka bisa membaca, lalu kita ajari mereka dengan cara menulis juga, seperti itu. Jadi di komunitas ini tuh isinya kayak belajar gitu ya kak, ngebelajarin anak-anak. Ya, seperti itu. Oh ya Kak, kalau boleh tahu jumlah anggota di GPAN itu berapa ya? Sebenarnya kalau dalam periode ini itu jumlah anggota alhamdulillah sudah ada 26, dan itu terbagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama kita pastinya ada BPH, itu pengurus harian. Terus ada divisi PM, Project Manager, yang mengatur semua kegiatan. Dan ada divisi MDG, Media Desain Grafis, yang khusus untuk mengelola media sosial. Dan juga ada divisi PSDA, itu adalah pengembangan sumber daya anggota, bagaimana anggota bisa memberikan kontribusi untuk mengembangkan sumber dayanya dalam hal menulis dan bercerita atau mendongeng, seperti itu. Dan yang terakhir ada divisi Public Relation, dan itu ada orang yang khusus untuk menjadi kerjasama ke pihak eksternal. Namun di dalam divisi itu tidak hanya anggota saja, tapi ada ketua divisi atau koordinatornya masing-masing, seperti itu. Dan di setiap divisi itu jumlahnya ada 5-6 anggota. Banyak ya? Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Kak, apa saja jadwal dan contoh kegiatan dalam komunitas tersebut? Dalam komunitas GPAN yang sekarang ini sudah dijadwalkan
ada beberapa program kerja. Yang pertama itu program kerja rutin atau minimal 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan ada program kerja tahunan dan itu dilaksanakan hanya 1 kali dalam 1 periode. Itu contohnya yang 1 periode 1 kali itu ada pagelaran mendongeng dan juga tuli ledong. Tuli ledong itu adalah tumbukan literasi melalui dongeng. Itu kita mencari pemateri yang bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa mendongeng, dan itu nanti outputnya para pengurus harus bisa mendongeng dan bisa diimplementasikan kepada anak-anak. Jadi kita tidak hanya menulis, bercerita, atau membaca saja, tapi kita juga bisa mendongeng. Dan setelah itu ada Ramadan Camp, itu dilaksanakan pada waktu bulan puasa, kalau umat muslim nggih. Nah, itu kita waktu bulan puasa mendekati lebaran. Dan selain itu kalau program kerja rutinan itu biasanya hari Minggu kita ada lapak baca di Taman Hijau SLG, tepatnya di tamannya Taman Hijau itu. Setelah itu kita juga ada review buku yang setiap pengurus itu harus membaca minimal 1 bulan itu bisa 1 buku. Nah, di situ kita mempunyai list nama yang membaca siapa, yang nggak membaca siapa, dan kita juga kadang open donasi. Misal ada teman-teman yang mempunyai buku yang tidak terpakai, itu bisa didonasikan kepada GPAN. Seperti itu program kerjanya. Baik, terima kasih. Ya. Menurut kakak, dalam komunitas GPAN ini apakah ada potensi konflik yang terjadi? Oke, kalau dalam internal sendiri ya, yang saya rasakan mungkin dari 2 tahun ini, 2 periode ini, itu dalam sesama pengurus. Nah itu kan kita pasti sesama pengurus itu mempunyai ambisi yang berbeda-beda. Nah itu bagaimana kita ingin memajukan GPAN yang sampai saat ini pun masih sekitar 5-6 tahun berdiri. Nah di situ kita pasti juga mempunyai permasalahan dan bagaimana kita juga mencari solusi dalam seperti itu. Dan itu kita pastinya menyangkutkan ke alumni-alumni yang dulu, bagaimana mereka bisa memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Seperti contoh, ada beberapa pengurus yang mempunyai proker yang sangat bagus, namun saya sendiri tidak bisa katakanlah tidak pro terhadap pemikirannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengambil jalan tengahnya untuk tetap melaksanakan proker itu, gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kakak mengelola komunitas ini agar berjalan dengan efektif? Untuk pengelolaan sebuah komunitas agar berjalan dengan efektif, itu alhamdulillah saya juga diamanai untuk periode ini sebagai ketua oleh teman-teman. Dan yang pasti yang pertama itu harus menumbuhkan kebersamaan. Bagaimana kita bisa merangkul semua anggota. Di sini kan periode ini kita mengambil anggota-anggota baru dari semua kecamatan, hanya di Kabupaten Kediri dan juga di Kota Kediri. Dan itu adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Dan kita pasti belum kenal mereka. Dan bagaimana cara kita bisa mengelola mereka agar bisa dekat dengan kita. Nah, yang kedua kita menumbuhkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu. Ketika kita sudah bersama, pasti kita bisa bersatu. Nah, yang paling penting itu kita harus menyamakan pemikiran, yaitu memajukan GPAN. Karena yang setahu saya GPAN Kediri itu dari awal perintisan itu masih sangat berjalan dengan pelan-pelan gitu. Jadi belum bisa dikatakan kalau di seluruh Kota Kediri dan Kabupaten itu mengenal GPAN. Jadi bersama-sama saling membantu juga, itu kita melakukan sinergi untuk bisa memajukan GPAN. Dan jika ada kendala dari setiap anggota itu, pasti saya dan BPH yang lain terutama itu melakukan kontak person ataupun kita mencari permasalahan japri lah ya, katakanlah gitu.
kita melakukan pendekatan seperti itu. Kita tanya apa sibuknya, apa masalahnya, dan kita tidak hanya dengan via grup saja. Kalau grup pasti mereka hanya read atau hanya membaca saja, nggak ada respon, dan itu caranya seperti itu. Bagaimana sih Kak proses sosialisasi dalam komunitas GPAN ini? Oke, proses sosialisasi atau interaksi sosial ya yang dimaksud. Nah itu ada dua. Yang pertama kepada pengurus, saya dan juga teman-teman antar anggota itu selalu ada rapat rutin. Yang pertama ada rapat bulanan dan ada rapat evaluasi 3 bulan. Di situ kita, karena teman-teman dari GPAN, pengurus itu banyak kesibukan dan repot masing-masing, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi relawan di komunitas lain, itu kita menggunakan via Google Meet atau Zoom. Tapi kalau yang evaluasi 3 bulan ini dipastikan kita harus offline atau tatap muka, karena itu berkaitan dengan bagaimana teman-teman itu bisa mempereratkan satu sama lain. Kita tidak hanya membahas tentang proker yang sudah berjalan atau belum berjalan, tapi bagaimana kita juga memecahkan masalah dari situasi yang sudah berjalan selama 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan itu. Setelah itu kita juga ada proses interaksi kepada anak-anak di sekitar Taman Baca, yaitu Taman Baca Puri Anjali yang ada di Kaliombo. Di situ setiap hari Minggu kita ada jadwal les. Di situ kita tidak hanya belajar tapi juga bermain pada anak-anak. Di situ proses interaksinya kita juga tatap muka dengan bermain, belajar sambil bercerita. Kemudian Kak, bagaimana pengaruh komunitas GPAN ini terhadap anggota dan masyarakat, serta apa benefit yang Kakak rasakan secara pribadi? Untuk pengaruh ke masyarakat itu pasti positif. Karena apa? Di situ letak di TBM Taman Baca itu diletaknya suatu gang. Di situ di gang tersebut banyak sekali anak kecil mulai dari tingkat SD, tingkat SMP yang mana mereka itu bingung tempat bermainnya apa. Jadi ada salah satu dosen saya di YIN Kediri yang membangun sebuah taman baca itu. Nah, taman baca itu diperuntukkan untuk siapa saja yang ingin membaca di situ. Kita tidak hanya membaca saja, tapi juga boleh meminjam buku atau kita boleh donasi buku ke situ. Nah, mereka tempat yang ada di TBM itu juga bisa dikatakan tempat bermain. Di situ ada sebuah lahan yang sangat luas di dalam rumah beliau yang pemilik dari TBM itu. Jadi kita juga sering mengadakan acara di situ. Nah, selanjutnya kalau untuk benefit yang saya rasakan sendiri selama mengikuti GPAN sudah 2 tahun ini ya, 2 periode ini. Yang pertama karena saya diamanai dengan public relation atau berhubungan dengan orang lain, dengan pihak eksternal, itu bagaimana cara saya bisa mendapatkan donasi yang banyak, yaitu donasi bisa berupa material atau non material. Yang kita butuhkan itu tidak hanya tentang uang, tapi juga bagaimana buku kita bisa didonasikan kepada kita. Contohnya buku anak-anak pastinya, entah itu novel ataupun cerita-cerita yang berbasis komik seperti itu. Nah, itu kita salurkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa agar mempunyai penunjang yang bisa untuk mereka baca suatu saat nanti, seperti itu. Dan selain itu saya juga merasakan bagaimana effort dari pendiri GPAN khususnya di regional Kediri. Beliau adalah Muhammad Khairul Anam. Di situ beliau adalah ketua pertama di 2016 dan sampai sekarang pun masih tetap bisa menjalin komunikasi dengan kita. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya.